Shalom saudara yang dikasih Tuhan. Dan hari ini mari kita belajar kembali tentang berpuasa. Dan dari video sebelumnya saya banyak berbicara tentang puasa. Tapi kali ini mari kita belajar tentang puasa seperti apakah yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan kita belajar tentang berbagai jenis puasa. Saya menerima pertanyaan dari saudara-saudara yang bertanya begini, Bu Betty, saya nih masih makan obat. Saya ini melakukan perjalanan, lalu bagaimana saya bisa berpuasa? Nah, mari kita lihat apa yang Alkitab kita tuliskan dan contoh-contoh yang ada dan bagaimana berpuasa. Saya ingin saudara mengerti bahwa berpuasa bagi kita adalah untuk meningkatkan iman dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Di sisi lain ya puasa juga seringkali dilakukan untuk memohon pertolongan daripada Tuhan. Ada banyak contoh-contoh yang dituliskan di dalam Alkitab. Puasa ini sudah dilakukan oleh banyak tokoh yang tertulis di dalam Alkitab kita, baik Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Beberapa di antaranya dalam Perjanjian Lama itu adalah Daniel, apalagi Esther, lalu Elia, Yohanes Pembaptis, sampai Ezra, dan masih banyak lagi. Di dalam Perjanjian Baru kita juga menemukan ada Yohanes Pembaptis, bahkan Yesus sebelum memulai pelayanannya yang penuh kuasa, dia berpuasa. Salah satu tujuan daripada puasa adalah yang ada beberapa poin tentang tujuan berpuasa. Saya ingin berbicara tentang salah satu tujuan dari berpuasa adalah untuk meremukkan jiwa dan mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Mazmur 69 ayat 11 menuliskan, "Aku meremukkan diriku dengan berpuasa." Meremukkan diri di sini adalah mematikan daging, karena seringkali daging kita lebih kuat daripada roh kita. Daging kita cenderung membawa kita menjauh daripada Tuhan. Itu sebabnya manusia roh kita harus lebih kuat. Dan salah satu yang membuat manusia roh kita lebih kuat adalah dengan berpuasa. Karena ketika berpuasa, kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Apa sih mematikan daging? Yaitu kenikmatan-kenikmatan duniawi yang seringkali membawa kita menjauh daripada Tuhan, bahkan cenderung untuk melakukan dosa. Salah satunya mungkin melalui makanan. Loh, kok makanan? Ya memang makanan adalah satu kenikmatan. Dan ketika kita berpuasa, kita sedang menyatakan kepada Tuhan, Tuhan, makanan yang aku makan ini tidak lebih baik daripada ketika aku mengasihi Engkau. Persembahkan itu. Mungkin makanan itu juga bisa juga minuman, ya, minuman yang beralkohol sehingga membuat saudara menjadi mabuk. Tetapi inti dari puasa adalah mengosongkan diri dari makanan. Dan bukan saja makanan, tetapi juga mungkin hobi-hobi kita, ya, dari kebiasaan-kebiasaan kita, ya, yang berdosa seperti menonton film, ngomong-ngomongan yang sia-sia, ya, dan ngomong-ngomongan yang nggak berguna begitu, dan bahkan juga dari sikap-sikap kita yang mendukakan hati Tuhan, seperti mungkin nonton film porno, akan bahkan melakukan perzinahan, tidak jujur, bohong, mencuri dan sebagainya, ya. Bahkan juga sakit hati, kecewa, kepahitan. Nah, ini selama berpuasa, saudara minta pertolongan Tuhan untuk saudara mampu menjaga hatimu. Dan saya menerima banyak kesaksian, bahkan dalam hidup saya pun juga selalu begitu. Ketika mau mengampuni susah, aduh susah sekali, terlalu sakit, terlalu sulit sekali, maka saya akan selalu melakukan puasa. Ya, ada banyak jenis puasa yang kita bisa lakukan. Mari kita lihat juga di dalam kitab Yesaya 58 ayat 6 dan 7 untuk membuat kita semakin jelas puasa apa yang berkenan di hati Tuhan. Di sini dikatakan demikian, "Bukan,
Berpuasa yang kukehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk, supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Saya menyimpulkan dari ayat ini adalah ketika kita berpuasa, sebenarnya kita tuh sedang berubah. Nah, ingat di dalam kitab Roma 12 ayat 2, pembaharuan budi, perubahan kita. Kita tidak mungkin merubah orang lain. Kita tidak mungkin merubah keadaan tanpa kita berubah lebih dulu. Nah, puasa akan membuat kita berubah terlebih dahulu. Berubah sesuai dengan ukurannya Tuhan. Nah, ukurannya Tuhan ini seperti apa yang dituliskan dalam Yesaya 58 ayat 6 dan 7. Jadi puasa memiliki tujuan kita berubah ya sesuai dengan pembaharuan budi, apa yang Tuhan mau. Kitab Roma 12 ayat 2. Lalu perubahan kita akan mengubahkan orang lain. Mungkin itu adalah suami, istri, anak, teman, sahabat, atau bahkan terus dalam skala lebih besar, komunitas, kota, bangsa. Tapi selalu dimulai dari diri kita sendiri. Kita harus berubah terlebih dahulu. Lihat di sini, berpuasa yang berkenan di mata Tuhan itu memiliki tujuan bukan untuk kepentingan diri sendiri aja, tetapi agar berdampak untuk bisa menolong atau lebih memikirkan kepentingan Tuhan. Apa sih kepentingan Tuhan? Ya seperti yang tadi dituliskan dalam Yesaya 58 ayat 6 dan 7. Ya, untuk menolong orang lain, untuk membebaskan orang lain dari tali kuk, bahkan juga untuk juga melakukan hal-hal yang mulia, yaitu menyelamatkan jiwa-jiwa yang ada. Mari kita lihat di sini. Puasa itu membuat kita berubah. Sekali lagi saya ingatkan kepada saudara bahwa puasa itu harusnya akan membuat kita berubah, dan perubahan kita akan menolong orang lain. Apa manfaat puasa? Puasa dapat dilakukan saat kita sungguh-sungguh benar-benar mau cari Tuhan dan memohon petunjuk daripada Tuhan. Puasa juga dapat dilakukan secara berkala. Artinya seperti saya punya puasa berkala ya, setiap hari Sabtu, karena hari Sabtu itu kan biasanya hari libur ya kan. Lalu kita ada doa dan puasa, lalu dan saya biasanya menambahkan hari yang lain, hari Kamis ya. Jadi itu dianggap puasa yang berkala setiap minggu. Ada banyak manfaat jika melakukan puasa secara teratur. Bahkan menurut secara medis juga puasa ini sangat penting. Ya, kita nggak bahas di sini secara medis. Nanti saudara bisa lihat lagi di YouTube channel The City Tower. Di situ ada extra pudding. Saudara bisa lihat penjelasan dari dokter gizi yang ada. Tapi di sini kita lihat bahwa berpuasa adalah saat yang dimana kita sungguh-sungguh mau cari Tuhan dan memohon petunjuknya. Tahukah saudara bahwa apa yang dituliskan di dalam Yesaya 58 ayat 8 sampai 12, ketika kita sungguh-sungguh melakukan puasa yang berkenan di hadapan Tuhan, ada bonus. Artinya begini, kita nggak cari Tuhan, kita nggak berpuasa karena kita cuma pingin berkat-berkatnya Tuhan. Tapi kita berpuasa karena memang benar-benar kita pengen dekat sama Tuhan. Kita pengen mengisi hidup kita, kepenuhan akan roh Allah, kepenuhan akan Tuhan. Tapi tahukah saudara, ketika kita melakukan itu, maka kita akan terima bonus. Apa bonusnya? Kita lihat di dalam Yesaya 58 ayat 8 sampai 12, saudara bisa baca sendiri. Tapi di sini saya menemukan seperti ini. Bonusnya adalah ketika kita berpuasa, ya bahkan saat kita mau berniat berpuasa, sampai kita selesai berpuasa, kita akan mendapat bonus terang Tuhan terbit atas hidup kita.
Kita membutuhkan terang, dan kita tahu bahwa terang itu datangnya daripada Roh Kudus. Salah satu simbol daripada kehadiran Roh Kudus dalam hidup seseorang adalah terang. Simbol dari Roh Kudus itu adalah api, dan api itu selalu akan memberi penerangan. Jadi ketika kita berpuasa, mungkin selama ini saudara baca Alkitab, saudara dengar firman Tuhan, rasanya gak jelas. Lakukan puasa. Bahkan mungkin selama ini saudara lagi membutuhkan tuntunan untuk langkah-langkah keputusan selanjutnya. Berpuasa akan memperjelas langkah saudara. Berpuasa akan membuat saudara menjadi lebih mengerti lagi akan firman Tuhan. Saudara akan menerima kesembuhan. Saudara mungkin tidak berpuasa untuk sebuah kesembuhan. Mungkin saudara cuma ingin berpuasa karena saudara mengasihi. Tapi bonusnya, tahukah saudara, bahwa Dia selalu menjawab lebih daripada yang saudara doakan. Kesembuhan akan terjadi. Bahkan ketika kita berpuasa, maka kita akan menerima kebenaran. Kita akan tahu langkah-langkah keputusan yang benar. Kita akan tahu tentang kebenaran-kebenaran yang Tuhan mau terjadi di dalam hidup kita. Akan ada kemuliaan Tuhan. Dan kemuliaan Tuhan ini berbicara tentang kehadirannya di dalam hidup kita. Hadirat Tuhan ada ketika saat kita memutuskan bahkan melakukan untuk berpuasa. Ada tuntunan Tuhan yang berkesinambungan terus menerus. Akan ada kepuasan hati. Nah, kepuasan hati ini di sini berbicara tentang sukacita, damai sejahtera dari Roh Kudus, yang oleh Roh Kudus, ya. Dan akan ada kekuatan yang diperbaharui. Saudara akan menjadi begitu kuat. Apa yang dituliskan di dalam kitab Yesaya 40 ayat 31. Saudara bisa baca di rumah. Saudara melihat bagaimana orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Ketika berpuasa kita tuh menanti-nantikan Tuhan. Saya melihat bagaimana Daniel menanti-nantikan Tuhan. Selama dia berpuasa dalam hidupnya 3 kali sehari. Dia terus menghadap Tuhan. Dan dia menanti-nantikan Tuhan. Dan apa yang terjadi bagi orang yang menanti-nantikan Tuhan dalam puasa? Ada kekuatan ketika dia berjalan, tidak menjadi lelah, berlari tidak menjadi letih, dan seperti Raja Wali, ada kekuatan yang baru yang naik, terbang tinggi, mengatasi badai dalam kehidupan yang ada. Dan itulah orang-orang yang berpuasa. Ada kekuatan yang diperbaharui. Ada berkat dalam kehidupan. Ada berkat-berkat yang saudara gak pernah pikirkan. Karena saya percaya ketika kita berpuasa, kita dipenuhi oleh Roh Allah, maka kita akan menjadi lebih berhikmat, lebih bijaksana. Bahkan di dalam kita melakukan tugas-tugas kita. Apakah itu tugas kita di marketplace, apakah tugas kita sebagai hamba Tuhan, bahkan juga sebagai apa saja. Mungkin ada di antara kalian mendengar ini juga seorang pelajar. Maka ada berkat dalam kehidupan. Berkat kecerdasan, hikmat, bijaksana, dan bahkan panjang umur. Karena ada hikmat di situ. Ya, hikmat itu membuat kita panjang umur, ya. Dan bahkan ada pemulihan di dalam kehidupan, dalam jiwa kita, dalam tubuh kita, bahkan pemulihan baik itu dalam hubungan-hubungan, di dalam rumah tangga, di dalam berbagai aspek hidup kita. Ada pemulihan yang Tuhan akan kerjakan. Dan ini luar biasa, manfaat puasa masih banyak. Mari kita lihat di sini jenis-jenis puasa. Ada banyak jenis puasa yang terdapat di dalam Alkitab kita. Saudara bisa melihat, bahkan juga ada contoh-contoh yang ada. Dan berikut ini ada jenis-jenis puasa yang ditulis di dalam Alkitab. Kita tidak bahas terlalu panjang, tetapi minimal saudara mengerti tentang hal ini. Ada jenis puasa mutlak. Nah, puasa mutlak adalah jenis puasa di mana seseorang tidak makan dan tidak minum sama sekali. Nah, saya menganjurkan waktu pelaksanaan puasa ini bisa disesuaikan dengan kondisi tubuh kita. Jadi kita juga nggak boleh ngawur gitu ya. Saya sarankan saudara kalau memang ada beban yang memang Tuhan taruh, lalu saudara juga ingin berpuasa, jangan langsung dimulai seperti 40 hari, 40 malam, dan mungkin saudara berpikir, wah semakin menderita puasanya Tuhan tuh semakin hebat dalam kita. Tidak juga.
Ya, kita lihat di sini contoh puasa Musa. Musa berpuasa 40 hari 40 malam, tidak makan, tidak minum. Bagaimana dengan Esther? 3 hari 3 malam tidak makan dan tidak minum. Esther berpuasa seperti itu. Saya pernah melakukan puasa Esther ini. Tapi saya tidak langsung mulai 3 hari 3 malam. Saya coba dulu sehari, lalu kuat, nanti berikutnya 2 hari dan 3 hari. Memang ada berbagai kondisi yang kita alami, tetapi saya menyarankan saudara kalau mau puasa Esther, coba saudara juga cek fisik saudara. Ya, ada puasa mutlak yang dilakukan oleh Yesus, 40 hari, 40 malam, tidak makan, tidak minum. Wow, saya melihat ini kalau nggak datang dari Tuhan, ini nggak gampang loh puasa 40 hari 40 malam. Bahkan Lukas 4 ayat 2 menuliskan demikian. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa dan sesudah waktu itu ia lapar. Jadi puasa mutlak tidak makan, tidak minum. Dan saran saya saudara harus cek mengerti tentang kesehatan saudara, jangan ngawur-ngawur. Yang kedua, mari kita lihat bagaimana puasa normal. Puasa normal di sini adalah dalam puasa ini kita tidak makan sama sekali, artinya di sini tidak makan makanan padat seperti mungkin nasi, roti, daging dan sebagainya, tapi kita tetap minum air supaya tidak dehidrasi. Puasa normal bisa dilakukan selama beberapa hari tergantung kondisi fisik kita ya. Contohnya yaitu seperti puasa Daud. Dia tidak makan dan semalam berbaring di tanah semalaman ya. Contoh dari puasa normal di sini adalah seperti Daud ya. Daud tidak makan dan semalaman ia terbaring di tanah dalam puasa Daud. Mari kita lihat jenis puasa yang ketiga, yaitu jenis puasa sebagian. Apa itu puasa sebagian? Puasa ini dilakukan dengan menghindari makanan dan minuman tertentu selama kurun waktu yang ditentukan. Kita bisa lihat contoh daripada Daniel. Di dalam Daniel 10 ayat 2 dan 3 dikatakan demikian. Pada waktu itu aku Daniel berkabung 3 minggu penuh, makanan yang sedap tidak kumakan, daging dan anggur tidak masuk ke dalam mulutku, dan aku tidak berurap sampai berlalu 3 minggu penuh. Kalau kita lihat daripada ayat ini berbicara tentang Daniel berpuasa untuk satu peperangan rohani, ya, dan dia tidak makan makanan yang sedap. Artinya kalau saya menangkap di sini, makanan sedap tuh makanan kesukaannya. Makanan yang pada saat itu adalah makanan yang menjadi sesuatu yang nikmat sekali gitu ya. Dia tidak makan. Saudara mungkin bisa melakukan puasa Daniel 21 hari. Dan biasanya kalau saya melakukan puasa Daniel itu, saya tidak makan apa yang makanan saya suka. Ya, bukan berarti, puasa Daniel itu tidak makan makanan daging. Hanya makanan sayur aja, buah aja. Bukan seperti itu aja. Tetapi makanan yang sedap untuk ukuran kita. Pada saat Daniel, ukurannya yang sedap itu adalah makanan-makanan yang daging, anggur, ya, dia tidak makan dan tidak minum. Tapi lebih daripada itu, apa makanan yang sedap untuk kita? Kita batasin. Daniel itu disertai puasanya itu dengan apa? Dengan tidak berurap dan 3 minggu penuh. Dan dia selalu berdoa. Kalau buat saya tambahkan seperti apa yang Daniel lakukan, yaitu 3 kali sehari menghadap Tuhan. Ya memang gaya hidup kita harus gaya hidup orang yang berdoa. Tetapi apa yang dilakukan Daniel 3 kali sehari dia berdoa. Tentu doa yang kita lakukan, mungkin saudara melakukan sudah lebih daripada 3 kali sehari. Tapi coba praktekkan deh selama 21 hari puasa seperti Daniel. Tidak makanan yang sedap menurut ukuran saudara, itu nggak gampang ya, kelihatannya masih bisa makan, tapi itu buat saya itu sesuatu yang sulit. Dan mungkin juga saudara punya pengalaman yang sulit juga. Atau mungkin saudara berpuasanya gini, oke, saya tidak makan dari mulai makan malam lalu terus sepanjang hari, mungkin malamnya sekitar jam
7 selesai gitu, lalu terus sampai hari berikutnya, sampai siang, setelah makan siang begitu saudara baru buka puasa. Bisa juga seperti itu. Jadi kembali lagi, puasa ini tidak tergantung dengan hal-hal yang aturan-aturan yang ada, tetapi lebih kepada hati saudara. Karena kalau kita lihat di dalam kitab Yesaya 58 tadi, sebenarnya kalau kita simpulkan adalah ketika kita berpuasa, kita tuh harus bersih dulu hati kita. Bersih, susah Bu Betty? Iya memang, tetapi ingat kita datang kepada Tuhan. Tuhan ampuni aku. Ya, bersihkan dulu supaya motivasi puasa kita itu adalah benar. Nah, ada lagi yang keempat yaitu jenis puasa sebagian khusus. Ya, puasa sebagian khusus tuh begini. Puasa ini hampir mirip dengan puasa sebagian, tapi puasa ini dilakukan karena adanya keterbatasan fisik. Misalnya karena saudara pagi hari harus minum obat. Saya sarankan jangan tiba-tiba saudara nggak minum obat dengan alasan, wah sangat rohani, kita harus berpuasa, Tuhan pasti menolong kita. Loh, itu tergantung iman saudara. Tetapi ingat, iman itu bukan berarti iman yang keblinger gitu. Saudara juga harus memeriksakan diri atau berkonsultasi kepada dokter yang merawat saudara. Kalaupun saudara pagi harus minum obat, saudara harus lakukan seperti puasa sebagian. Ya, saudara tetap bisa minum obat. Ini saran saya, karena kalau kita kembali lagi bahwa mengerti bahwa puasa itu meremukkan diri, merendahkan diri di hadapan Tuhan, berarti ukurannya juga kita tidak mutlak harus tidak makan minum lalu tidak minum obat. Tetapi kalau memang saudara setelah berkonsultasi dengan dokter dan dokter menyarankan enggak apa-apa, ya silakan. Tetapi kembali lagi ukurannya adalah iman saudara. Jadi jangan menjadi penghalang untuk saudara, iman saudara, lalu saudara berpikir bertambah sakit, bertambah menderita, puasa itu bertambah sulit, puasa Tuhan pasti dengar. Enggak juga, tidak seperti itu. Yang penting adalah motivasi hati yang ada, ya. Jadi siapapun saudara, kita bisa tetap berpuasa dan tetaplah ambil waktu untuk berpuasa. Ingat, pada saat berpuasa, saudara akan melihat perkara-perkara ajaib yang mungkin selama ini saudara belum lihat, saudara akan alami. Dan teruslah berpuasa. Ambil puasa berkala, ya. Dan Tuhan pasti akan menyatakan pribadinya lebih lagi kepada saudara. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satukan hati. Bapa yang baik, dan biarlah melalui pelajaran hari ini kami bertambah mengerti dan Tuhan melihat hati kami yang rindu untuk merendahkan diri, meremukkan diri, mengosongkan diri di hadapan-Mu melalui puasa. Dan biarlah hari ini kami semakin mengerti bahwa Engkau merindukan untuk kami lebih lagi mendekat kepadamu. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang mengambil keputusan untuk berpuasa. Roh Kudus mampukan mereka. Terima kasih, dan biarlah hari ini kami terus semakin mengerti dan hidup kami menyenangkan hati-Mu. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.